Merah, tanggal merah. Tanggal merah. Tanggal merah. Yang kedua shaumul qada. Puasanya qada. Kita punya hutang sehari atau 2 hari itu diqada dulu. Makanya kalau orang-orang yang pengen ngafal Quran, orang-orang yang lagi mau ngafal Quran itu biasanya itu diperintahkan oleh kiai-kiainya atau oleh gurunya itu puasa dalam 1 tahun. Itu gunanya apa? Buat mengkodok puasa Ramadan yang sudah kelewat. Gitu. Kayak misal kemarin itu teman saya yang ngafalin Quran di Allah Yarham Kiai Maktub itu sebelum dia memulai menghafal Quran itu puasa dulu. Tiap hari Dalam jangka setahun. Itu diniatin puasa mengkodok yang telah lewat. Puasa kodok itu hukumnya wajib. Termasuk itu ikut bulan Ramadan juga. Termasuk ya pokoknya selama di bulan Ramadan itu kan kadang kita punya utang, yaitu sehari, yaitu 2 hari. Bahkan ada satu pendapat yang mengatakan kalau kita mampu mengkodok puasa yang sudah terlewat itu ya dianjurkan. Artinya gini, kan kadang kita belum tahu hukumnya. Ketika kita paham masalah ini harus dikodok, itu ada satu ulama yang berpendapat itu ya kalau kita mampu kodok semuanya. Kalau kita nggak memberatkan, tapi karena kita mengikuti mutakodim sama jadid, akhirnya udah yang kita mampu aja. Sekiranya tidak memberatkan buat kita. Yang pertama yang wajib puasa Ramadan, yang kedua puasa kodok, dan yang ketiga puasa kafaroh, puasa membayar kafarot. Seperti halnya kafaratul dihar, membayar kafarot dihar. Nah, dihar ini di dalam permasalahan rumah tangga, kalau kita lihat di Fathul Qorib, dihar itu menyamakan punggungnya istri seperti halnya punggungnya emak. Gitu. Terkadang kita enggak hal sepele. Cuman ini sering terjadinya kafarot dihar. Sehingga nanti kalau kita enggak puasa, itu konsekuensinya 3 bulan berturut-turut. 3 bulan berarti kita puasa nih untuk membayar kafaratul dihar dari hari pertama sampai 3 bulan berturut-turut. Gimana kalau misalnya nanti kita pertengahan itu bolong, ngulang lagi dari awal. Nah, itu tujuannya untuk apa? Takzir, untuk agar dia itu tidak mengulangi lagi. Itu kafaratul dihar. Au qatlin, atau dia membunuh disebabkan sengaja atau tidak disengaja. Nah, yang ketiga yang paling parah nih, au jima'i Ramadana. Dia smackdown di tengah bolong bulan Ramadan begitu. Bang Emon jangan. Malam aja, Bang. Langsung gede itu. Iya, itu. Nah, ini semuanya kafaratul dihar, qatlin, au jima'i Ramadan. Itu hukuman berpuasanya itu 3 bulan berturut-turut. Kalau misalnya dia 3 bulan itu kok nggak mampu, itu ada pilihan lagi, yaitu memberikan satu makanan 60 orang. Gitu. Jadi satu hari kita nyari 60 orang ngasih makan. Misal harga nasi uduk goceng gitu. Nah, 5.000 kali 60 aja berapa? Itu seharinya. Tapi bebas siapa aja? Siapa aja bebas. Gitu. Ini shaumul kafarot. Saum puasa untuk membayar kafarot. Yang kedua, shaumu fil haji wal umroti, berpuasa di dalam haji dan umroh. Berpuasa di dalam haji dan umroh. Berpuasa di dalam haji dan umroh badalan anil dabhi, sebagai ganti dari menyembelih hewan. Fil fidyati, untuk membayar fidyah. Makanya kalau haji itu kan larangannya kalau sebelum yang keberapa itu saya lupa. Ini kita garuk atau rambut yang putus rambut yang hilang disebabkan karena kita. Terus juga
kita membunuh hewan baik yang boleh dimakan atau yang tidak dimakan. Itu juga nanti disebabkan bisa membayar fidyah. Nah kalau kita nggak mampu membayar fidyah, itu puasa 3 hari. Puasa 3 hari di dalam di tanah Mekah ataupun ketika kita pulang. Tuh. Terus yang kelima, as-saumu fil istiqoi, kita berpuasa fil istiqoi di dalam sholat istisqa. Istisqa kita meminta hujan, disunahkan, tapi kalau di sini wajib ya. Nah wajib itu idza amaro al hakim, ketika hakim, kayak kalau sekarang berarti ya kiai lah, seorang guru memerintahkan untuk berpuasa. Itu wajib hukumnya ketika ada perintah. Gitu. Kalau nggak ada perintah berarti permasalahan ini jadi sunnah. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat istisqa, meminta hujan itu dianjurkan berpuasa 3 hari. Nah hukum wajibnya ketika ada seorang hakim atau seorang guru yang akan memulai sholat istisqa itu memerintahkannya. Jadi al-amru alal wujub itu hukum asalnya. Perintah itu hukum asalnya mengarahkan kepada wajib. Ketika tidak ada korenah yang mengarah ke dalam selainnya pada asalnya. Yang keenam, yang terakhir, yaitu shaum nadar. Kita berpuasa nadar, puasa nadar. Gua nadar kalau tahun ini gua jadi nikah gitu, puasa 10 hari gitu. Itu wajib tuh ya. Wajib itu. Kayak beberapa kali. Jadi ada 6 permasalahan yang puasa itu hukumnya wajib. Pertama Ramadan, yang kedua qadha, yang ketiga itu membayar kafarat, yang keempat puasa di dalam haji dan umroh, yang kelima yaitu puasa ketika istisqa dan ketika seorang hakim atau seorang guru itu memerintahkannya. Yang terakhir puasa nazar, puasa kita janji kepada Allah. Nah nazar itu kemarin sempat dibahas. Ketika nazar itu tidak berseberangan dengan syariat, maka nazarnya sah. Kalau nazarnya itu berseberangan dengan syariat atau melanggar syariat, maka nazarnya batal, tidak sah. Contoh, kemarin kita kasih contoh, kalau misalnya ini tanah gua gol, itu gua mau telanjang ngeliling kampung, itu kan nazar. Tapi nazarnya ini kan bertentangan dengan syariat, maka gak sah nazarnya. Mau kawin lagi? Mau kawin lagi, ya nggak apa-apa kan, itu nggak melanggar ya. Melanggar. Yang penting kalau mau kawin lagi istri pertama ngeredoin gitu aja. Garis bawahnya itu pada sedap. Langsung itu Mas Lihin di garis bawah ya. Iya. Untung ada yang nanya. Ada berapa? Ada 4. Kita ngabisin dulu deh. Ntar kita bahas fadilahnya bulan Ramadan. Yang kedua mandubun, puasa yang disunahkan. Yang kedua mandubun, puasa yang disunahkan. Nah puasa yang disunahkan wa huwa al aslu fihi, yaitu hukum asalnya dalam kesunahan. Asal hukum dalam kesunahan wayan qasimu ila salasati aksamin, dan terbagi menjadi 3 macam. Itu mandub terbagi menjadi 3 macam. Sunnah itu masih bahasa umum, nanti ada mandub, ada muwadobah, dan lain sebagainya. Sunnah terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama mayatakarroru bitakriris sinina, puasa sunnah yang terulang-ulang dalam tahunnya. Artinya dalam 1 tahun itu terdapat berapa kita disunahkan di dalam bulan-bulan tertentu. Yang pertama kasaumi yaumi arafata, seperti halnya
puasa di hari Arafah. Jadi ya ada Arafah sama apa lagi teman-teman? Apa? Marwah. Marwah. Masa Marwah? Puasa. Oh, puasa. Puasa. Arafah sama ya pokoknya yang udah pernah umroh atau haji Umroh, paham ya, lah. puasa umroh ya. Gitu. Puasa Arafah itu seperti puasa di hari Arafah. Terus wa Tasu'a dan puasa tanggal 9 wa Asyura dan di bulan Asyura. Syura gitu. Itu keterangannya yaumu alladzi najja Allahu bihi. Nah, Asyura itu kita disunahkan melaksanakan puasa di bulan Asyura. Keterangannya bahwa wa huwa al-yaum alladzi najja Allahu, yang dimana hari Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Waroda fi fadlihi, kemudian di dalam Asyura itu faidahnya sesungguhnya Rasulullah ditanya dan Rasulullah menjawab yukaffiru asanata al-madiyah. Puasa Asyura itu melebur dosa-dosa kita yang telah lewat dalam tahunnya. Terus yang selanjutnya wal hadiya asyara min Muharram. Kemudian kita puasa 11 hari di bulan Muharram. Yang selanjutnya yaitu sittatu min Syawalin. Kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal, berarti seminggu. Makanya ada lebaran Syawal. Puasa Idul Fitri kita istirahat sebentar sehari, setelah itu baru kita puasa Syawal. Lah kalau kayak di Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah itu sebagian itu makan ketupatnya ketika setelah melaksanakan 6 hari ini. Kalau kita kan enggak. Idul Fitri langsung pokoknya sikat terus gitu. Kalau orang-orang Jawa Timuran atau mungkin Jawa Tengah sebagian itu makan ketupatnya ya setelah menjalankan puasa Syawal. Nah, Lebaran itu kita puasa lagi. Wal ashhurul hurum, dan bulan-bulan haram, yaitu ada 4. Pertama Dzulqa'dah, kita disunahkan untuk berpuasa. Terus Dzulhijjah sama Muharram. Dan yang terakhir wa wahidun fardun wa huwa Rajab. Itu yang keempat di bulan Rajab. Dan yang terakhir wal ashri al awali min Dzulhijjah. Kemudian kita disunahkan 10 hari 10 awal di bulan Dzulhijjah. Seperti Dzulhijjah, bulan haji, awal masuk bulan haji kita disunahkan untuk melaksanakan 10 puasa 10 hari. Wa ghairi dzalika, dan selainnya. Terus dikit lagi. Wa ma yataqarraru bi taqroris suhuri, puasa yang diulang-ulang dalam 1 bulannya. Nah, ini 1 bulan itu kita disunahkan berpuasa. Yang pertama ayamil bed. Ayamil bed itu seperti puasa di hari-hari putih, artinya dia di awal bulan. Puasa pada tanggal awal bulan. Sumiyat bidzalika li bayadil layaliha, karena malamnya itu tanggal 1 di bulan awal. Nah, awal bulan berarti biiktimalil qamari, dengan kesempurnaan bulannya. Berarti kalau tanggal 1 bulannya lebar, nah di situ kita disunahkan untuk berpuasa 1 hari awal bulan. Nama disebut dengan ayamul bed. Nah, ayamul bed itu wahia yaumu, yaitu tanggal 13, 14 dan 15 min kulli syahrin, dari setiap bulannya. Ayamul bed yaitu tanggal 13, 14, 15 dalam setiap bulannya. Itu. Pokoknya patokannya itu kalender Hijriah, bukan Masehi. Itu tanggal 13, 14 dan 15.
Terus yang ayamul sud, kalau disebutkan dengan ayam sud karena malamnya itu gelap. Tadi ayamul bed karena malam itu terang. Kalau ayamul sud yaitu malam itu gelap. Itu pada tanggal 28, 29 dan 30 itu disunahkan. Setiap bulannya berarti kita disunahkan dalam sebulan itu 6 hari. Tapi Pertama ini Masehi ini ya. Masehi, ini Komariah. Oh, kemarin. Ya, Hijriyah. Hijriyah. 13, 14, 15. Tanggal 13, 14 dan 15 itu awal bulan. Akhir bulannya yaitu tanggal 28, 29 dan 30. Mayatakororo bitakoril asobi kal isnani wal khomis. Dah gitu dulu. Ini ada fadilahnya di bulan Ramadan. Tadi Anda baca di kitab Duratul Nasihin. Itu fi fadilatis shaum. Awalnya dari surah Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, yang kemarin kita bahas itu. Yang awal-awal itu ternyata di sini ada. Itu waruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari sahabat, dari Rasulullah. Dia mengatakan utiyat ummati khamsata asya lam tu'tali ahadin qablahum. Berarti ini keistimewaan yang umat Rasulullah yang diberikannya sebelum umat-umat terdahulu. Ada 5 permasalahan yang diberikan kepada umatnya Rasulullah, dan 5 itu belum pernah diberikan kepada umat sebelumnya. Yang pertama, al-awalu idza kana awalu lailatin min ramadana yanduru Allahu ilaihi birahmah. Ada 5 permasalahan yang tidak pernah diberikan kepada umat sebelumnya. Yang pertama, ketika masuknya awal malam di bulan Ramadan, Allah memandang kepada umatnya Rasulullah dengan rahmat, dengan kasih sayang. Bukan Bang Ahmad ini. Allah memandang umatnya dengan rahmat. Allah memandang kepada umatnya Rasulullah dengan pandangan kasih sayang atau rahmat. Terus wa man nadzara Allahu ilaihi, dan ketika Allah memandang kepada seorang hamba, yang pertama tadi itu ketika sudah masuk malam bulan Ramadan, Allah memandang kepada umatnya Rasulullah dengan kasih sayang. Dan ketika Allah memandang kepada umatnya Rasulullah dengan kasih sayang, la yu'adzibuhu, maka Allah tidak akan menyiksanya ba'dahu abadan. Ba'dahu abadan, setelah bulan Ramadan selamanya. Karena istimewaan yang diberikan kepada umatnya Rasulullah. Awal masuk bulan Ramadan nih, Allah berarti memandang umatnya Rasulullah dengan kasih sayang. Makanya kalau di qasidah-qasidahnya kan alayya wa binadrah minal ainir rahimah. Alayya wa binadrah minal ainir tudawi kullama bi bin amrodin sakimah. Itu ya Allah, pandanglah kami dengan kasih sayang. Ini 5 permasalahan yang diberikan kepada umatnya Rasulullah. Ketika masuk awal Ramadan, Allah memandang umatnya Rasulullah dengan kasih sayang, dan Allah tidak akan menyiksa setelah di bulan Ramadan selamanya. Yang pertama. Dan yang kedua, wasani ya'muru Allahu ta'ala al-malaikah bil istighfari lahum. Kemudian yang kedua itu Allah memerintahkan malaikat memberikan ampunan kepadanya. Makanya kemarin itu kan dibahas tuh sebelumnya di kitab ini, apa itu pokoknya yang masalah itu. Nah ini sumtus soim tasbihun
Wa naumuhu ibadatun. Diamnya orang yang berpuasa itu adalah tasbih. Kemudian tidurnya orang yang berpuasa itu juga ibadah. Tapi agak tidur mulu kali Bang. Ntar mentang-mentang gua tidurnya puasa aja ibadah, ya berarti gua tidur mulu. Terus wadu'a'uhu mustajabun, dan doanya orang yang berpuasa itu mustajab, sangat dikabulkan. Wa amaluhu mudha'afun, dan amalnya, perbuatannya orang yang melaksanakan puasa itu dilipat gandakan. Ini kan dalam arti sebuah kebaikan. Begitu juga dalam keburukan. Kalau kita melakukan keburukan di bulan Ramadan, ya dilipat gandakan juga. Yang kedua, terus yang ketiga, asalisu annarohi atafamisoin, bahwasannya bau mulutnya orang yang berpuasa, bau mulutnya atyabu indawahi, lebih wangi di sisi Allah, min rihil miski, dari baunya minyak misik. Ya tapi ya jangan makan jengkol juga. Makan jengkol, makan pete itu makruh hukumnya. Yang ketiga, bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada baunya minyak misik. Tuh. Apalagi kita timpa kopi gitu kan. Nambah. Enggak Bang, masih ada itu. Nah, itu kemarin kita dapat lagi nih. Orang yang meninggal kemudian ada kopi, ada bau-bau kopi di dalam mulutnya dan di dalam perutnya, itu dipastikan dia mati syahid. Itu yang berkomentar Imam Syadzili langsung. Karena Imam Syadzili adalah pencetus awal mulanya kopi. Kopi. Makanya kalau di kitab Said, Habib Said itu Habib Sa'ad. Nah, di dalam kopi itu ada beberapa sir yang kita nggak pernah ketahui. Salah satunya yaitu tadhamul ham wal gham, bisa menghilangkan kegundahan, kegalauan. Galau kapan kawin udah mau jadi. Aduh. Salah satunya. Kemudian ternyata kopi itu kesukaannya para wali. Mati saya ketika seseorang itu meninggal, di dalam tubuhnya itu terdapat harumnya kopi, itu dipastikan dia meninggal syahid. Karena kopi itu adalah kesukaan para wali. Tapi ya kopi yang ketiga tadi, kopi yang tidak didasari dengan gula. Ini pakai biolo ya. Yang keempat, yaqulu Allahu ta'ala lil jannati, kemudian Allah berkata kepada surga, Allah mengatakan kepada surga, ittakhidhi zayyinatika, jadikanlah penghiasmu kepada umatnya Muhammad, Sayyidina Muhammad. Jadikanlah penghias surga itu kepada umatnya Nabi Muhammad. Wa yaqulu, dan Allah berkata, tuba li ibadi al-mu'minina, sungguh sangat beruntung bagi hamba-hambaku yang mukmin. Nah, yang mukmin itu bagaimana? Wahum auliyai,
Dan mukmin itu adalah kekasih-kekasih. Dan yang kelima, al-khamisu yang biru Allah Ta'ala lahum jami'an. Allah akan mengampuni kepada umatnya Rasulullah secara keseluruhan. Yang kelima, ada 5 keistimewaan yang diberikan kepada umatnya Rasulullah di dalam bulan Ramadan. Yang terakhir, Allah akan mengampuni kepada umatnya Rasulullah secara keseluruhan. Berarti nggak pilih-pilih. Mau dia ngelakuin dosa, mau dia yang ngaji dan yang nggak ngaji, itu Allah ampuni semua. Ayo bareng-bareng kita saling melengkapi, saling mengisi. Ya Ramadan itu penting. Karena makanya kalau di hadis setelahnya itu kata Kanjeng Nabi, kata Rasulullah, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan kullu hasanatan Ramadan. Andaikan umatku itu tahu apa sih yang terdapat di bulan Ramadan ini, maka mereka akan menjadikan semua bulan itu di bulan Ramadan. Andaikan mereka tahu. Ada pertanyaan dari sini, dari masalah hukum puasa. Ini yang tadi masalah di bulan suci Ramadan kita melakukan hubungan kepada suami istri ya. Walaupun itu sebenarnya istri kita istri yang halal ya, karena di bulan Ramadan jadi haram kan selama siang. Dan yang gantinya dengan berpuasa selama 3 bulan atau mengganti dengan makan 60 orang ya. Nah, selain itu ada yang lebih, misalnya kan kita kadang sama suami istri suka hilaf, lupa, atau ada penggantinya lagi yang lebih ringan lagi, bisa lebih dari ringan dari itu kan. Kadang manusia itu belum tentu mampu tuh puasa berturut 3 bulan, apalagi ngasih makan berturut-turut. Ada lagi gak ibaratnya yang lebih ringan lagi misalnya? Ya, betul. Ulangi ya. Berarti konsekuensinya di bulan Ramadan Smackdown. Pak Wawan nanya nggak? Udah, ada lagi. Mengambil, mengambil. Juga apa masalah yang apa puasa kodok Puasa kodok. itu kan wajib ya. Nah. Misalkan itu hitungannya setelah yang akil balik atau hitungannya gimana cara menghitung Kodoknya, berarti cara menghitung kodoknya setelah balik atau sebelum balik. Ya, ada 2 pertanyaan yang masuk. Nah, yang pertama, ini kan kita shaum kafarot. Shaum kafarot itu membayar tebusan. Salah satunya yaitu kita smackdown di tengah bolong bulan Ramadan. Bang Emon jaga bang. Nah ini kalau tatanan syariat itu 3 bulan berturut-turut atau memang dia memberikan makanan, memberi makan dalam 1 harinya 60 orang. Itu berpuasa itu bang, itu paling rendah-rendahnya. Nah tujuannya itu biar apa? Dia tuh kapok gitu. Kalau masalah tuntutan dalam hukuman itu ya anak bukan di dalam kitab-kitab yang lain itu paling rendah itu puasa. Karena ini sudah melanggar jima smackdown di siang bolong. Karena bisa membatalkan puasa. Sekalipun dia kodok, ya seakan-akan kan kalau kodok itu ya paling sehari doang. Besok butuh lagi dah gitu. Nah itu paling berat itu ya di sini. Paling ringannya itu puasa 3 bulan berturut-turut full. Di kedua-duanya kan? Apa? Kedua-duanya. Pilih salah satu. Kalau kita nggak mampu memberikan makan 1 hari 60, ya kita berpuasa. Nggak maksudnya suami istrinya dua-duanya atau? Ya latihnya. Hah? Latih. Lakinya doang. Latihnya dong. Ceweknya juga. Wah. Kurang. Oh, ceweknya main. Kita mau ngibagi doang. Yang diwajibkan hanya seorang laki-laki. Tapi kalau umpamanya puasa kodok selama 1 tahun, itu udah mau kodok semuanya. Jadi yang tadi smackdown Termasuk. juga udah termasuk, udah terlain.
Enggak, kalau ini kan beda, permasalahan beda. Ramadan. Nah, Smackdown di bulan Ramadan. Nah, Ya berarti kafarat. yang khusus Khususan itu kodok Ramadan. di Smackdown Ramadan doang. Oh, kalau pada ada mungkin satu kali itu udah sekalian. Ini beda om. beda ini. Berarti tinggal di dipilih-pilih aja. Misalnya kita Smackdown di bulan Ramadan, 3 bulan berturut-turut udah beres. Misalnya tahun itu ada 12 bulan. 3 bulan yang buat ngodoin yang Smackdown. Nah nanti berarti Sisanya baru yang sisanya yang lain itu bisa. Jadi nggak bisa langsung berapa tahun full semua. enggak. Itu bagiannya. Ya, Jadi Nggak ada diskon ini ya. nggak ada diskon karena ini tujuannya untuk orang itu biar nggak ngelakuin lagi, biar kapok. Andai kan dia suruh kodok puasa doang, ya palingnya sehari doang, 2 hari doang mampu. Cuman kalau udah puasa 3 bulan berturut-turut, orang juga mikir, waduh, Jadi bikin kapok sih. iya, Bikin kapok. biar kapok gitu. Smackdown paling 5 Itu yang paling ringan. paling ringan. Itu diwajibkan buat yang sudah tahu atau Yang udah belum tahu. juga. Kalau yang belum tahu berarti ya, yang nama juga nggak tahu. Ya hanya Untung baru tahu gitu. Untung baru tahu. ketahuan. Kamu mah. Biasanya kalau nggak dipikir. Tapi itu yang udah lewat, walaupun udah lewat, harus kodok juga. Enggak, ini kan Iya yang hukum itu ketika dia sudah Udah tahu. tahu. Satu. Yang kedua itu dia terkena taklif. Taklif itu memang sudah kena tuntutan. Ketika sudah kena tuntutan, tapi dia belum tahu mana dasarnya, mana pengertiannya, ya maka diperbolehkan. Artinya bukan diperbolehkan, Tapi masih bisa dimaklumi. masih bisa dimaklumi. Orang itu Belum tahu. Atau kalau sekarang udah tahu. Udah tahu. makanya sekarang udah tahu kan namanya sih. yang sebelumnya. Berarti ya kalau yang belum tahu nggak masalah kan? Sebelumnya Enggak bermasalah. Iya, Belum tahu kemarin-kemarin. Iya, sebelumnya kan belum tahu. Nah, iya. Begitu istri bertanya, karena ketidaktahuannya akhirnya bertanya. Nah, jadi tahu sekarang jadi tahu apakah yang udah terlewat itu dikodok lagi apa Yang tahun ini yang sudah tahu. Berarti ya kalau Pak Wawan kuat puasa 3 bulan berturut-turut untuk kodok yang kemarin, ya silahkan. Nah, gitu. Tinggal pilih kuat apa enggak gitu. Kalau misalnya kuat ya silahkan. Besok jangan datang, Vicky datang. Nggak tahu. Kayaknya sih yang ketawa. Jadi kayak terwakili. Ya, itu. Jadi intinya ada 2 pilihan Bang Dini. Kalau nggak puasa ya berarti memberikan makan. Selama 3 bulan. Enggak, kalau Sekali. Iya. Kasih makannya 60 orang, tapi satu kali aja. Sekali doang. sehari. Itu nominalnya ditentukan atau enggak ngasih makan? Ya kalau masalah nominal itu ya semua? menyesuaikan daerah lah, Oh di lingkungan. Selayaknya ya. selayaknya. Melayakan. Layaknya kita makan ya. Iya, misal di warteg itu nasi telur berapa gitu, ya udah hitungnya 60 jadi itu 60 orang. Tapi dengan ucapan dengan pakai bahasa puasa Iya enggak juga. Ya kan dalam hati juga bisa. Jangan disebutin ke orang. Jangan. Orang tahu saya mau dah. kodok di sini. Barang. Udah ya. Masa Saya tahu dari sini kalau Mang Dadan besok puasa 3 bulan saya tahu kan. Siang-siang kan. Kagak ngerokok aja. Makan 6 bulan. Ketahuan. Iya. Nah, maaf Sat nih, misalnya ya, yang tadi udah dijelasin tuh ya, karena memang hukum itu benar-benar berat ya dalam arti dalam hubungan di bulan suci Ramadan gitu ya. Nah, tadi kan misalnya kayak puasa 3 bulan atau enggak memberi makan 60 orang gitu kan. Nah, karena manusia ini puasa sebulan aja nih nggak kuat nih, umatnya Rasul lah misalnya. Terus memberi makan 60 orang masih nggak kuat juga. Nah, maksud saya nggak ada bener-bener keringanan gitu. Dalam arti menggantinya itu kafarat itu beberapa udah mutlak ibaratnya udah mutlak Itu ada keterangan lagi. Hmm. Cuman ini doib. Artinya apa?
ya bisa digunakan, cuma ketika memang udah banget lah gitu. Itu fidyah jatuh. Fidyah nanti pas di Pas meninggal. pembayaran zakat itu bisa, cuma doain nih kau Tapi kan video juga tetap aja ketahuan ya. ketawa juga. Lihatnya apa video? Ah, nganu. Tetap ketahuan om. Nggak bisa ngasih. Tapi itu doain loh. Iya, masalah kan banyak orang bertanya nih yang udah melakukan, udah tahu nih, terus dia melakukan. Nah, ini belum terpecahkan nih, dia pengen mengganti tapi nggak mampu di 3 bulan itu memberi mas. Tapi mampunya banyak mang, benar gitu. Nah, adakah hukum yang lebih ringan supaya dia tidak memberatkan selama hidupnya itu sampai dia meninggal di akhir hayatnya? Hukum Bisa. cambuk kali ya. Kamu enggak? Enggak. Kamu kan kita bukan di negara Arab. Oh, jadi itu khusus buat di Arab doang. Itu dilindakan kecambuk doang. Di Aceh, di Aceh, di Aceh. Ah, kalau Aceh ya. Ya bisa, tapi dengan catatan ya itu agar dia tidak mengulangi lagi. Bisa, cuman satu kaul itu kaul yang lemah. Cuman yang doif itu jelas itu mutlak itu. Kayak misal gini, Imam Ahmad, ya kayak saya lah jomblo gitu kan, itu kan diperbolehkan, ya mohon maaf ini ya, Oh. itu dia mengeluarkan terpedo dengan terpaksa gitu, Iya, dipaksa iya, gitu iya, kan. iya, iya. Itu dibolehkan ketika memang nantinya ada Penyakit. kezinahan yang mendorong dia gitu. Tapi ini lemah. Oh. Nah juga sama halnya begitu. Jadi bukan takut karena jadi odol, bukan. Daripada takut berzina, Lebih baik gitu. rasain aja gitu deh. Oh. Ini ketika memang mengarah zinanya itu kuat. Iya, betul, Nah, betul. itu ya Imam Malik, Lemah Imam itu Ahmad ya. itu. Sama juga hal begini. Iya, iya, iya. Oh ya bisa ketika memang nanti mengarahnya gitu kuat. Kuat Kalau kemampuan. bahasa halusnya itu Mendingan nahan lah. bahasa halusnya itu kencing, cuman cebok. Cuman maju mundur ceboknya. Yang pas beliau tanya juga. Situ lagi. Udah hari ini ya. Apakah dari dengan begitu kan itu ya jima dan itu berhubungan jelas ya, udah jelas itu berhubungan badan. Nah seumumnya di siang hari pas bulan puasa dipaksa itu bukan jima, kayak tadi apa mandi tapi kayak ini maksa gitu. Oh, jadi di bulan suci Ramadan itu dari keadaan mandi ibaratnya mengeluarkan itu. Oh, iya. Bukan itu iya, onani lah kasarnya gitu. Itu apakah Ngocok-ngocok. jima? Jangan lama-lama. Gitu ya. Ini asik begini. Kalau begitu kan jatuhnya itu, Pak. Sengaja. Sengaja, dan itu membatalkan puasa. Jadi ya ketika dia batal berarti dia harus mengkodok. Tapi hanya mengkodok puasa aja, nggak mungkin Nggak sampai 3 bulan Enggak sampai 3 bulan kalau yang itu. Cuma mengkodok puasanya aja. Harus mengkodok puasa. Itu Tapi itu kalau- lebih ringan om. berarti penilaian begitu pada dah. Masakan. Oh pasti. Sisa dah bukannya. Orang rumah sepi nih. Nyawalan. Nah, atau beres Bang Iya, Edi ya? iya, baik, Ustaz. Berarti kalau permasalahan Pak Wawan dipaksa itu ya hanya membatalkan aja. Puasa. Puasa. Enggak sampai dia kayak seperti smackdown di yang bolong. Yang kedua dari Bang Solihin itu mengkodo ya. Mengkodo itu dihukum dari mana? Apakah ketika dia sudah Balik. masuk balik atau belum? Gitu. Nah, kalau masalah hukum taklif atau hukum taklif itu kita terkena tuntutan. Terkena tuntutan untuk menjalankan syariat-syariatnya Allah seperti sholat, puasa dan sebagainya. Ketika hukum taklif itu jatuhnya ketika dia udah balik. Gitu. Udah balik, maka ketika seorang itu sudah masuk balik, itu baru dia kewajiban-kewajiban yang lain wajib dijalankan. Kalau misalnya belum masuk balik, ya berarti dia belum ada kewajiban. Kayak misal sholat, contohnya anak kecil dia ngikut sholat Jumat, dia kan belum masuk balik. Itu hanya untuk pengajaran, untuk mendidik dia. Oh ternyata sholat Jumat itu seperti ini. Nah masalah mengkodok itu wajibnya ketika dia sudah masuk balik. Nah ketika kita udah paham, oh gue pernah dulu ini dan sebagainya gitu. Ya tadi itu yang saya bilang, kalau abang mampu kuat silakan. Kalau kita belum mampu dan kita nggak kuat, udah yang sekarang aja kita kodok. Artinya tujuannya tadi supaya tidak memberatkan kita.
Jadi masalah terkena hukumnya seseorang itu ya ketika kita sudah memasuki balik. Kalau balik kita kok belum, kita sudah masuk balik, kemudian kita belum tahu. Setelah kita duduk bareng sama Bang Ame dan sebagainya, oh kita tahu, berarti ya Termasuk dari dihukumi berarti. dihukumi. Nah, kalau udah masuk begitu ya tergantung. Ada dua pilihan. Kalau kita mampu ya kita pondok. Kalau kita nggak mampu ya udah kita teruskan aja. Gitu. Paham ya? Tapi kan di sini kan hukumnya wajib ya. Jadi Nah. kan kalau wajib itu kan harus diganti mengkodenya. Ini kan wajib. Nah, wajib itu kan kalau di ta'limu ta'alim, malayatimu bi illa fahuwa bihi wajibun. Orang bisa terkena hukum ketika memang dia sudah mempelajari. Gitu. Kalau kita belum mempelajari sekalipun dia sudah balik, masa kita akan melaksanakan amal. Sedangkan yang namanya amal tanpa didasari dengan ilmu, ya kulluha mardudatun la tuqbalu. Begitu. Itu jadinya. Gimana? Jadi Emang wajib. wajib. Jadi apakah misalnya saya nih udah balik pernah bolong puasanya waktu Lalu SMP, lah. SMA itu kan pernah batal puasa. Kan belum Itu belajar. apakah wajib diganti apa nggak usah? Atau gimana? Sesuai kemampuan. Nah, lebih bagusnya diganti. Misalnya kan nggak semuanya satu bulan itu kita Iya. bolong semua. Ya diganti bisa 7 hari. Jadi atau berapa dikira-kira hari. aja gitu ya. Diganti kodoin aja. Atau mungkin kita kodoin dibarengin dengan puasa sunnah yang lain juga bisa. Itu bisa boleh. Bisa boleh. Sunnah Bahkan itu baru bisa. di bulan Ramadan ini kan kita bisa barengin puasa sambil puasa apa kan bisa. Oh iya. Tapi ya beda lagi. Kalau misalnya kita Ramadan, gua Ramadan sekalian ngodoin bulan ini, Oh, ya bisa. jangan. Tuh. Dirangkul. Karena artinya ketika wajib, ketika ada dua dalil yang bertentangan, artinya sama-sama kuat, kodok juga wajib, Ramadan juga wajib. Maka kita harus arahkan salah satunya yang mana dulu, jangan dibarengin. Berarti ya kalau misalnya tahun kemarin kita punya utang, yang mendingan sebelum Ramadan kita selesaiin dulu atau mungkin setelah Ramadan kita selesaiin dulu. Gitu. Gimana Bang Solyan? Jadi ngodonya tuh setelah lebaran langsung ketemu puasa. Ya. Bisa. Iya. Jadi kan kalau setelah lebaran 2 bulan kan kita ngelewatin puasa. Sawal jadi Sawal. Lah iya. Ketika Nah, sawalan. ketika sawalan langsung ketemu Langsung puasa. lewat puasa. Kan 1 tahun itu. Oh mengkodonya itu di situ Oh, maksudnya. iya. Kan 1 tahun ya tadi. Beliau tetap di situ. Jadi hanya 1 tahun instan. Atau beda niat, misalnya gini, kalau kita niat setelah Ramadan kita niat puasa Syawal misalkan, itu kan 1 tahun yang Pak Dadang bilang ya. Nah, apakah dalam 1 tahun itu niat puasa Syawal sudah termasuk kalau kita double niatin dengan kode itu termasuk 1 tahun juga? Atau beda? Beda. Kalau Tetap sawal beda. itu kan 6 hari. Dan kodonya misal berapa? Kalau mau dibareng silahkan. Misal kodo 4 hari, sawal 6 hari, berarti yang 4 hari itu Empatnya bareng itu dengan kan. sawal, yang 2 hari beda. Oh, jadi beda di ininya ya? Beda di niat aja. niatnya. Tapi boleh dibarengkan. Bisa dibarengkan. Yang nggak boleh itu Ramadan itu wajib dan puasa kodok wajib dijadiin satu. Itu yang nggak boleh. Nah, itu pertanyaannya, kalau kita lewat 1 bulan setelah lebaran, berarti kan ngelewatin puasa. Ya emang lewat. Iya, mendapatkan puasa. Iya. Berarti kan ketahan 1 bulan. Ini gimana? Nah, ya kan? Oh maksudnya yang 1 tahun itu. 1 tahun yang Ini yang kedua puasa kita 1 nggak pernah tahun nih. dulu sering bolong-bolong lah. Sebelumnya sering bolong-bolong. Pengen puasa Kita 1 kan tahun ngobrol nih. kan 1 tahun. Karena ada Hmm. bulan puasa, Nah, kan. itu kan sebulan tuh. 1 bulan kan keganggu Jadi dalam nggak 1 kurang tahun itu. kurang 1 tahun Kurang dong 1 berarti. bulan Kurang berarti. 1 bulan, jadi cuma 11 bulan jadinya. Yang Kan- puasa pengen niat puasa 1 tahun. Jadi gini, kan dari Pengen habis mengkodo 11 setahun. nah, kodo 1 Jadi tahun nih. dipotong sama Ramadan sebulan, jadi Nah. cuma 11 bulan. Iya. Gitu. Ya kan Dikira-kira. paling Nah. dalam Ramadan itu kita kodok berapa hari? Kan nggak semuanya Nggak mungkin satu full, bulan, satu iya, bulan nggak full mungkin. bolong. Nah, dan kalau misalnya kita 1 tahun itu kita kodok semua, ya bisa. Dan kita niatkan ya puasa-puasa yang memang sudah pernah kita tinggalkan. Boleh, makanya kan kalau orang-orang yang mau ngapal Quran itu 1 tahun itu dikhususkan untuk mengkodok. Diniatkan di situ. Gitu. Iya. Khusus Itu membuat menghafal Quran adalah
Ya nggak Bukan hanya yang orang yang mengkodo, ngomong ngapal. bukan yang mengkodo yang bulan puasa ya. Iya. Bukan yang mengkodo yang sebelumnya bolong-bolong lah gitu. Heeh. Kayak saya kan sering bolong-bolong dulu, gitu kan. Nah kalau sekarang mau mengkodo itu kan bukan 1 tahun gitu. Heeh. Jadi itu bisa dicicil berapa hari. Bisa. Tapi kalau namanya masalah kodo itu kalau bisa jangan nunda-nunda. Misal kita setelah bulan Ramadan itu kan ada puasa sunnah Syawal. Itu kalau bisa di situ. Jadi langsung Ya langsung. itu dianjurkannya seperti itu. Karena mungkin bukan saya doang yang sering nggak puasa gitu. Saya juga pernah. Mungkin mau nanya malu. Karena kalau saya mengkudu itu banyak banget saya. Makanya tadi kan ada 2 pilihan. Zaman kerja di film aja 3 tahun itu nggak puasa Ramadan full. Baru 3 tahun bodoh puasa. Banyak itu. Tapi ada keringanan. Dulu kan belum tahu. Oh iya. Belum belajar. Saya pernah dapat keterangan Pak Dadang ini. Itu ya masalah puasa juga lah. Dengan catatan dia kerjanya berat. Kayak misal matur, Oh iya. terus tani, pokoknya berat-berat lah. Bodoh kan sebentar masih sebelum. Ngojek dong aja kemarin doang gitu. Itu diperbol ya ini buat catatan orang-orang yang kerjanya berat gitu ya, ngangkat-ngangkat apa gitu. Itu diperbolehkan dengan catatan dia malamnya itu sudah niat untuk tidak berpuasa. Itu bagi orang terkhusus doang, nggak kayak kita. Jadi malamnya itu kita memang niat nggak puasa besok. Iya, nggak puasa. Kalau misalkan malamnya niat buat puasa besoknya juga, itu Ya, maksudnya nah, jadi mengkodo Pak. berarti. Oh. Nah itu diputuskan bagi orang yang memang kerjanya itu lebih berat daripada kita. Pokoknya memang kalau kita nggak makan, kalau kita nggak minum, itu kita nggak bisa kerja. Maka Tenaga. tenaga ini kurang. Berarti kalau kayak gitu kayak musafir boleh dong dari malam udah karena dia mau perpergian jauh nih. Ah besok gua puasa nih. Makanya kalau musafir itu kan malamnya kita udah niat itu, udah niat itu. Udah jauh jadi nggak niat buat puasa. Maka ketika dia musafir itu kok niatnya itu di siang atau mungkin pas masuk pagi, itu nggak dihitung. Tapi ya dia tetap. Makanya kan kalau puasa Ramadan itu kan wajib niat itu ketika malam hari. Malam hari. Oh iya. Gitu. Makanya kalau besok pada ada atau mau ke mana Garut itu jadi malam hari. Puasa malam itu. Tuh, malam. Seminggu dong. Dan emang seminggu udah gak niat. Tapi itu ketika itu ditinggalkan, apa nggak perlu mengkodok? Apa emang harus tetap? Tetap mengkodo ya, karena meninggalkan. Emang wajib sih ya puasa ya. Membayar Ya, apa? walaupun yang tadi kerja berat. Hah? Kalau kerja berat Berarti ngojol sama itu nggak Kerja berat lagi. juga ya. Walaupun di bulan Ramadan. Enggak. tapi itu hanya kalau kita praktek sekarang ya nggak ada lah. Kerja berat kayak misal dulu kerja hobi begitu. Nah kelasnya kelas begitu bang. Oh iya, itu sih iya. Itu ngojol kita nggak bisa sih. Jangan akal. Kena membayar kafarat nggak dong apa? Apa bang? Kan kita udah niat nih kemarin nih, nggak mau puasa besok nih. Tetap ngasih apa berupa beras atau apa gitu. Makan gitu. Makan gitu. Ustaz. Itu yang Ini kalau yang tadi misalnya Kalau foto puasa, iya nanti kita kan tinggalin. musafir nih, kita sengaja kita tinggalin nih. Wajib nggak tuh kita ngeluarin ini ya? makan misal 60 orang cukup kan dengan itu bang. Foto puasa aja. aja puasa Cuma foto. puasa aja. ini itu foto doang aja. Tanpa giringan. harus kita nasi. Yang bayar tuh cuma yang wifi doang. Tambah itu berat banget itu. Luar biasa itu. Nggak tambah dedang tahu begitu gue mau mikir haji. Repot. Jangan kapok kok. Jangan kapok. Pengantin baru repot. Makanya kalau nikah jangan di bulan Ramadan. Dengan habis Ramadan aja. Ma yatakararu al-asabi kal isnin wal khamis wa huwa a'lam bis-shawab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Ya Allah ya Allah irhamna wal muslimin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya Rasulullah salamun alaika ya rafi'al syari wad daraji fanfa'na bi barakatihi wa minal husna bi hurmatihi ma amitna bi tariqatihim wa mu'afatihim minal